قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah serta dimanapun Anda berada. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Fadali. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memandu acara kita BKM Bacalah Kitabmu, sebuah acara yang di dalamnya insyaallah kita sama-sama belajar tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, atau yang biasa disebut juga dengan ilmu tajwid. Tayyib. Namun sebelum kita melangkah jauh, insyaallah ada baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Sebagaimana kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Quran dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Pertanyaan adalah, jadi pertanyaannya, seperti apa Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Maka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila." Dan orang-orang kafir, mereka itu berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu Al-Quran secara sekaligus? Akan tetapi sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, orang-orang kafir mereka bertanya, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad secara sekaligus saja, satu kali turun saja, seperti kitab-kitab yang terdahulu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Yang demikian itu supaya kami mantapkan hatimu wahai Muhammad, kami kuatkan hatimu wahai Muhammad, warattilnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu kepadamu dengan tartil. Maka kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tartil. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai apabila Al-Quran itu dibaca persis sebagaimana diturunkan, yaitu dengan tartil, maka kemudian Allah perintahkan kita kaum mukminin agar membaca Al-Quran dengan tartil pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baik, sekarang kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan tartil tersebut.
Maka kita ingat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menafsirkan tentang makna tartil, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu ada dua hal, ada dua poin. Yang pertama adalah tajwidul huruf, memperbagus bacaan setiap hurufnya. Jadi kita perbagus bacaan setiap hurufnya, satu persatu kita perbagus. Dari mana dia keluar, kita keluarkan dari tempat tersebut. Bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, kita berikan karakter tersebut. Bagaimana apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba misalnya, menjadi hukum iqlab dan sebagainya. Kita perbagus hukum-hukum bacaannya. Poin kedua adalah wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat berhenti. Jadi selain kita perbagus bacaan setiap hurufnya, kita pun harus tahu juga di mana kita harus berhenti. Tidak sembarang kita berhenti. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita supaya dapat membaca Al-Quran dengan tartil, maka sepatutnya bagi seorang mukmin untuk mempelajari ilmu tajwid, yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan. Taib pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari tentang 10 dasar ilmu tajwid. Sebelum kita sebutkan satu persatu apa 10 dasar ilmu tajwid tersebut, kita perlu tahu bahwasanya biasanya setiap ilmu, setiap serni ilmu itu memiliki 10 dasar yang penting yang patut untuk diketahui sebelum masuk kepada bab-bab ilmu tersebut. Itu sebagaimana perkataan seorang alim yang bernama Abul Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban, seorang alim yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 10. Baik. Bisa kita lihat di layar TV kita. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wal ismu al-istimdadu hukmu syari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man dara al-jami'a haza syarafa. Baik, sudah saya bacakan. Kemudian selanjutnya kita baca bersama-sama teman-teman yang ada di studio dan juga diikuti oleh teman-teman yang ada di rumah, karena kita sama-sama belajar supaya tahu bahwa biasanya setiap ilmu itu memiliki 10 poin yang penting yang patut untuk diketahui sebelum melangkah jauh pada bab-bab ilmu tersebut. Tapi kita baca bersama-sama. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Baik. Saya ulangin. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamara. Al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamara. Baik, ulangin. Al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamara. Al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. وفضله ونسبة والواضع. Ulangin. وفضله ونسبة والواضع. وفضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع حاز الشرفا. 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 طيب. Artinya adalah sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu biasanya ada 10. Disebutkan apa 10 dasar tersebut yang patut untuk diketahui. Yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisi.
Jadi yang pertama adalah al-haddu, definisi. Yang kedua adalah al-mawdu'u, pembahasan. Yang kedua al-mawdu'u, pembahasan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsamarah, yaitu buah yang dicapai atau hasil yang dicapai dari mempelajari ilmu tersebut. Berikutnya adalah wa fadluhu, dan keutamaan ilmu tersebut. Apa keutamaannya? Berikutnya adalah wa nisbatun, dan penisbatan ilmu tersebut dinisbatkan kepada apa? Berikutnya adalah wal wadi', dan juga pencetus atau peletak dasar ilmu tersebut. Siapa? Berikutnya adalah wal ismu, dan nama ilmu tersebut apa? Kemudian al istimdad, yaitu sandaran, asal usul. Berikutnya adalah hukum syari', hukum syariat. Jadi bisa jadi hukum mempelajarinya, hukum mengamalkannya pula. Berikutnya masailu, yaitu permasalahan-permasalahan di dalam ilmu tersebut apa saja. Berikutnya wal ba'du bil ba'd iktafa, dan sebagian dengan sebagian yang lainnya itu cukup. Maksudnya kalau mengetahui sebagian saja dari sebagian yang lainnya itu cukup, nggak perlu tahu semuanya, itu cukup. Atau bisa juga wal ba'du bil ba'd iktafa, dan sebagian dari sebagian yang lainnya itu saling mencukupi, saling melengkapi. Wa man daral jami'a haza syarafa, dan barang siapa yang mengetahui seluruhnya 10 dasar tersebut, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Taib. Jadi siapa tadi mengatakan? Abul Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban, seorang alim yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Taib. Jadi itu perkataan beliau, bahwa biasanya setiap ilmu itu memiliki dasar-dasar yang berjumlah 10. Tadi sudah disebutkan apa saja. Insyaallah pada segmen berikutnya akan kita bahas satu persatu dari 10 dasar tersebut. Tetap jangan kemana-mana, di depan layar TV Anda, di channel Ahsan TV, pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu, setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa naza'a wastaghfara suqila. Kita yakin bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ini. Siapa yang menjaga antara dua janggutnya, jadi menjaga bicaranya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wal masakin, di hukum agama kalian banyak. Imam Ahmad bin Hanbal. Qala dzikrullah. تعبدون من دون الله حصب جهنم الجزاء الإحسان إلا الإحسان. Seorang muslim yang akan mendatangi sholat, maka dia harus mendatangi sholat dalam kondisi yang tenang, kondisi yang tidak tergesa-gesa, dan kondisi yang nyaman. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit, sakarat, yang dialami sampai oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, manusia yang terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tanda-tanda orang itu sudah meninggal, di antaranya matanya terbelalak. Mata akan terbelalak. Ya. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillah
rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu, karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Baik pemirsa San TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang 10 dasar ilmu tajwid. Kita akan uraikan satu persatu. Dasar yang pertama adalah al-haddu. Apa itu? Definisi atau pengertian dari ilmu tajwid. Apa sebenarnya pengertian dari ilmu tajwid? Maka itu bisa kita ketahui dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi bahasa. Sisi yang kedua adalah sisi istilah. Secara bahasa, tajwid itu sama dengan tahsin. Jadi, tajwid dan tahsin itu sama saja secara bahasa. Dari kata bahasa Arab, jawwada yujawwidu tajwidan, sama dengan hasana yuhassinu tahsinan. Yang artinya adalah memperbagus. Apa yang diperbagus? Tentu karena ini adalah ilmu tentang membaca Al-Quran, maka yang diperbagus adalah bacaan Al-Quran. Jadi secara bahasa, tajwid adalah memperbagus bacaan Al-Quran. Tapi bisa difahami? InsyaAllah. Selanjutnya, secara istilah, tajwid itu apa? Maka para ulama banyak sekali membuat istilah-istilah dalam tajwid. Maka kita ambil salah satunya saja, bahwa yang dimaksud dengan tajwid secara istilah adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Baik, ada di layar kaca mungkin. Kita ulangi. Yang dimaksud dengan tajwid secara istilah adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Bisa diikuti bersama-sama. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, kita ulangin. I'ta'u kulli harfin i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah tajwid. Apa artinya? Yaitu kita memberikan kepada setiap huruf. Jadi, kepada setiap huruf. Apa yang diberikan? Dua hal, yaitu hak dan mustahaknya. Atau bisa dibalik. Jadi yang dimaksud dengan tajwid adalah kita memberikan hak dan mustahak huruf kepada setiap huruf. Begitu. Atau sesuai tadi, memberikan kepada setiap huruf, ya, semua huruf, apa yang diberikan? Dua hal, yaitu hak dan mustahaknya. Tapi bisa difahami insyaallah. Selanjutnya kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak huruf dan mustahak huruf tersebut. Maka yang dimaksud dengan hak huruf adalah, pertama, hak huruf itu adalah makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar. Jadi kita memberikan kepada setiap huruf itu makhrajnya. Dari mana huruf tersebut keluar? Kita berikan haknya itu. Contohnya huruf hamzah. Keluar dari apa? Tenggorokan bagian bawah. Nah, kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah. A, I, U. Nah, itu contohnya. Mudah insyaallah. Nah, kemudian hak huruf yang kedua maksudnya adalah sifat yang thabitah.
sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Nanti insya Allah kita akan pelajari apa saja sifat-sifat huruf. Nanti ada di sana namanya isti'la, istifal, jahru, hams, rokhawah, syiddah, qalqalah, dan sebagainya. Jadi itu sifat-sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Jadi yang dimaksud dengan hak huruf adalah makhraj dan juga sifat yang thabitah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Ada sifat isti'la tadi, sifat istifal dan sebagainya. Insyaallah pada waktunya akan kita bahas bab sifatul huruf. Kemudian yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang tidak thabitah. Jadi sifat yang muncul karena sebab tertentu. Atau lebih mudahnya kita sederhanakan menjadi hukum-hukum bacaan. Nanti ada hukum bacaan tebal dan tipis, seperti sifat tafkhim, hukum bacaan tebal, yang muncul karena apa? Adanya sifat isti'la, contohnya. Ya kan? Huruf shad, dia punya sifat isti'la, maka dia pun memiliki sifat tafkhim, tebal. Jadi so, bukan sa. Nah, seperti itu. Jelas insyaallah? Atau contoh lain, seperti hukum bacaan tarqiq, yang tipis. Ya, contohnya sin. Sin punya sifat istifal. Jadi, tarqiq ini adalah sifat yang muncul karena adanya sifat istifal. Sin punya sifat istifal tadi, maka dibaca tipis. Sa, bukan so. Nah, kebalikannya. Atau contoh yang lainnya, yang merupakan sifat yang tidak thabitah, sifat yang muncul karena sebab tertentu adalah hukum bacaan iqlab, yaitu hukum yang muncul dikarenakan nun sukun bertemu dengan ba, contohnya. Tadinya min ba'di, karena nun sukun bertemu dengan ba, akhirnya dibaca mim ba'di. Nun sukunnya dirubah menjadi mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Sudah begitu digunakan lagi dengan tempo yang dipanjangkan. Bukan min ba'di tapi mim ba'di. Nah, itu mustahak huruf. Jadi sekali lagi mustahak huruf adalah sifat yang muncul karena sebab tertentu, atau yang kita sederhanakan sebagai hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan panjang, hukum nun sukun atau tanwin, hukum nun tasdid, mim tasdid, hukum mim sukun dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan mustahak huruf. Jadi kita ulangi bahwa tajwid secara istilah tadi apa? I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Kita memberikan kepada setiap huruf apa? Hak dan mustahaknya. Apa yang dimaksud dengan hak huruf tadi? Hak huruf adalah makhraj dan sifat yang thabitah. Jadi makhraj, tempat keluarnya huruf, dan juga sifat yang thabitah. Kemudian mustahak huruf apa tadi? Yaitu sifat yang tidak thabitah. Sifat yang muncul karena sebab tertentu, atau kita sebut dengan hukum bacaan, ahkam. Itu yang dimaksud dengan mustahak huruf. Nah, alhamdulillah kita sudah pelajari tentang tajwid secara bahasa dan secara istilah. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu tajwid, ilmu yang kita pelajari ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tata cara memperbagus bacaan Al-Quran. Karena tajwid tadi memperbagus bacaan Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Itu yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali poin-poin berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Imam Adz-Dzahabi, kamu lihat banyak manusia dari kalangan orang-orang yang tersesat masuk ke dalam sihir ini, mempelajari sihir ini, dan mereka menyangka bahwa ini perkara yang ringan saja, bukan perkara yang besar. Nabi SAW begitu seringnya malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada beliau, mewasiatkan kepada beliau untuk menjaga hak tetangga, sampai-sampai Nabi menduga nanti tetangga akan mendapatkan harta waris dari kita apabila kita meninggal.
menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Mengganggu dengan lisan saja sudah merupakan perkara yang sangat besar. Apalagi kalau seandainya yang kita ganggu adalah kita lakukan seperti ini. Wa iyadu billah. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nashrah laka sadrak. Bukan sadrak, bukan. Wa wada'naka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, dha yang pertama dari sisi lisan bertemu dengan gigi geram atas. Dha yang kedua dari ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Afwan. Berarti insyaallah berarti kita akan kembali lagi insyaallah di pekan yang akan datang dengan surat yang lainnya, tetap di juz amma. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang definisi ilmu tajwid baik secara bahasa atau secara istilah. Insyaallah kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin kedua, yaitu al-mawdu'. Apa itu al-mawdu'? Pembahasan. Baik, pembahasan dalam ilmu tajwid itu adalah lafaz Al-Quran Al-Karim. Jadi yang dibahas di dalam ilmu tajwid itu hanya lafaz Al-Quran Al-Karim saja. Memang ada ulama yang mengatakan lafaz hadis pun juga termasuk dalam pembahasan ilmu tajwid. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat bahwa pembahasan dalam ilmu tajwid itu hanya mencakup lafaz di dalam Al-Quran saja. Bisa difahami insya Allah. Jadi saya ulangin bahwa poin yang kedua, al-mawdu', pembahasan yang dibahas di dalam ilmu tajwid adalah lafaz di dalam Al-Quran Al-Karim saja. Itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Yang ketiga adalah ats-tsamarah, buah yang dicapai dari mempelajari ilmu tajwid. Nah, apa sebenarnya hasil yang akan kita capai ketika mempelajari ilmu tajwid ini nanti? Kira-kira apa? Kenapa kita harus capek-capek belajar ilmu tajwid? Hasilnya apa nanti? Maka para ulama mengatakan bahwa buah atau hasil dari mempelajari ilmu tajwid itu kita menjaga lisan kita dari terjatuh ke dalam kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Jadi saya ulangi, hasil dari mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah kita dari terjatuh dalam kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau semuanya kita jatuh di dalam kesalahan membaca Al-Quran, bacaan kita tidak benar, bisa jadi nanti kita merubah makna Al-Quran itu, atau minimalnya merusak makna Al-Quran itu, dan itu bahaya. Maka dengan belajar ilmu tajwid, insya Allah hasilnya adalah lisan kita ini akan terjaga dalam membaca Al-Quran sehingga tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan berarti benar bacaan kita. Nah itu ats-tsamarah atau buah yang dicapai dari mempelajari ilmu tajwid. Berikutnya wa fadluhu, al-fadl, keutamaan. Keutamaan ilmu tajwid jelas. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Dia berkaitan erat dengan Al-Quran. Jelas dia memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Al-Quran sendiri memiliki keutamaan.
banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran sendiri memiliki keutamaan. Membaca Al-Quran juga memiliki keutamaan. Dan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid juga memiliki keutamaan. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi. Inna Allah yuhibbu ayyuqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila. Sesungguhnya Allah itu menyukai atau mencintai jika Al-Quran ini dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan, yaitu dengan tartil, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah itu keutamaan ilmu tajwid, salah satunya itu. Poin berikutnya yang kelima. Yang kelima, setelah keutamaan ilmu tajwid, maka kita bahas nisbatun atau an-nisbatu, penisbatan. Kepada apa ilmu tajwid itu dinisbatkan? Tadi kita sudah sampaikan bahwa ilmu tajwid itu berkaitan erat dengan Al-Quran. Jelas dia dinisbatkan dengan Al-Quran Al-Karim. Maka ilmu tajwid itu dinisbatkan dengan Al-Quran Al-Karim. Itu. Jadi itu poin yang kelima, an-nisbatu, penisbatan, bahwa ilmu tajwid dinisbatkan kepada Al-Quran Al-Karim. Poin yang keenam, al-wadi', peletak dasar atau pencetus ilmu tajwid. Kira-kira siapa yang mencetuskan ilmu tajwid itu, yang meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid itu? Kita bisa ketahui dari dua sisi. Jadi sisi pertama adalah sisi amaliyah, sisi praktek. Sisi yang kedua adalah sisi nadhariyah, sisi teori. Nah, secara praktek, secara amaliyah, jelas yang pertama kali mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran jelas Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan dengan tartil, dan Rasulullah praktekkan itu. Praktekkan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi yang mencetuskan secara amaliyah, secara praktek adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa yang mencetus atau yang meletakkan dasar ilmu tajwid secara teori atau nadhariyah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ilmu tajwid ini? Ada yang berpendapat pertama Abul Aswad Ad-Duwali. Ada juga yang berpendapat, oh tidak, Abu Ubaid Al-Qasim. Ada juga yang berpendapat, oh tidak, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tetapi pendapat yang insya Allah lebih kuat, bahwa yang pertama kali mencetuskan ilmu tajwid secara teori, secara nadhariyah, itu adalah seorang qari, seorang alim yang bernama Abu Muzahim Al-Khaqani. Siapa tadi? Abu Muzahim Al-Khaqani. Beliau memiliki nama asli Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan Al-Khaqani. Saya ulangin. Beliau memiliki nama asli Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan Al-Khaqani. Seorang alim yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan meninggal pada 325 Hijriah. Nah, apa buktinya? Apa karangan beliau tentang ilmu tajwid ini? Maka beliau mengarang sebuah kitab, sebuah qasidah yang berisi tentang bait-bait, kaidah-kaidah ilmu tajwid yang dinamakan dengan qasidah Khaqaniyah. Atau ada juga yang menamakan qasidah Ra'iyah. Sebuah qasidah, bait-bait syair yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid yang di akhir baitnya itu diakhiri dengan huruf-huruf ra. Nah, itu berisi tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka pendapat para ulama yang kuat adalah beliau ini. Siapa tadi? Abu Muzahim Al-Khaqani, yang memiliki nama asli Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan Al-Khaqani, seorang alim yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah, yang mengarang sebuah kitab tentang ilmu tajwid ini yang dinamakan qasidah
Hoqoniyah atau apa? Qasidah Ra'iyah, yaitu bait-bait syair yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid yang di akhir bait syairnya itu diakhiri dengan huruf ra. Taib. Kita sudah pelajari tentang pencetus atau peletak dasar ilmu tajwid baik secara amaliyah, secara praktek dan juga secara nazariyah, secara teori. Insyaallah kita akan pelajari lagi poin yang ketujuh dari dasar-dasar ilmu tajwid yang patut kita ketahui. Tetap jangan kemana-mana, di depan layar TV Anda bersama acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saksikan terus How to Visit setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang kau suka. Hadis riwayat Bukhari. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa naza'a wastaghfara suqila. Kita yakin bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Siapa yang menjaga antara dua janggutnya, jadi menjaga bicaranya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wal masaki, di hukum agama kalian banyak. Imam Ahmad bin Hanbal. Qala dzikrullah. تعبدون من دون الله حصب جهنم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Alhamdulillah kita tadi sudah jelaskan tentang
dasar-dasar ilmu tajwid, sudah sampai pada poin yang ke-6. Kita lanjutkan insyaallah poin yang ke-7, yaitu adalah al-ismu, nama dari ilmu tajwid. Apa nama dari ilmu tajwid tersebut? Para ulama mengatakan bahwa nama dari ilmu tajwid itu sendiri, jelas. Atau ada juga yang menyebutkan tahsin. Nah, sesuai tadi ilmu tahsin ya. Dan ada yang mengatakan haqqut tilawah. Sebagaimana firman Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi haqqut tilawah. Kemudian berikutnya ada juga yang mengatakan fannut tartil. Seni atau ilmu tentang mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Kita ulangi, nama dari ilmu tajwid salah satunya adalah ilmu tajwid itu sendiri. Berikutnya adalah tahsin. Ada juga yang mengatakan fannut tartil. Ada juga yang mengatakan haqqut tilawah. Nah, itu kurang lebih nama-nama dari ilmu tajwid. Jelas insyaallah? Baik. Poin berikutnya yang ke-8 yaitu al-istimdad, yaitu sandaran, asal usul. Kenapa mesti ada ilmu tajwid ini? Sandarannya apa? Asal usulnya bagaimana? Maka bisa dilihat dari dua sisi pula. Sisi pertama adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil yang sudah kita sebutkan tadi, ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sedangkan kita tahu bahwasanya tartil itu memperbagus bacaan setiap hurufnya dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Nah, itu. Sandaran yang pertama adalah firman Allah pada surat apa tadi? Al-Muzammil ayat yang ke-4. Nah, ini harus hafal ini. Apa bunyi ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Itu sandarannya. Sandaran ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Taib, itu sandaran yang pertama. Sandaran yang kedua, asal usul ilmu tajwid itu adalah kaifiyah atau tata cara qiraah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat itu mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Jadi kepada muridnya lagi. Terus kepada imam-imam qiraah sampailah kepada kita secara mutawatir. Nah, itu kaifiyah tata cara bacaan mereka itu, yaitu dari Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat itu dengan tartil, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara praktik tentunya. Kemudian kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in dulu, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian murid-murid mereka, sehingga sampailah kepada kita secara mutawatir. Nah, tata cara bacaan mereka itu akhirnya dibuat apa? Dibuat teori, ilmu tersendiri, yaitu ilmu tajwid. Tata cara tentang memperbagus bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar. Nah, itulah sandaran ilmu tajwid. Saya ulangi, yang pertama apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Yang kedua adalah kaifiyah atau tata cara qiraah atau bacaan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam qiraah, sehingga sampailah kepada kita secara mutawatir. Taib. Nah, kita sudah pelajari tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Kita sudah sampai pada poin yang ke-8. Insyaallah poin yang ke-9 dan 10 akan kita bahas pada pertemuan pekan depan insyaallah. Maka sekarang kita akan mencoba untuk membaca Al-Qur'an. Kita mulai dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Kita coba membacanya dengan tartil insyaallah. Tayyib, sebelumnya kepada teman-teman yang di studio dan juga kepada pemirsa Sun TV yang ada di rumah maupun dimanapun yang ada di tempat kerjanya misalnya, atau dimanapun saja, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Fatihah. Kita akan mencoba bersama-sama membaca surat tersebut dengan tartil insyaallah. Saya mulai dengan diri saya sendiri. Perhatikan cara membacanya. Kemudian yang teman-teman di studio mencoba untuk mengikuti. Baik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulangin, bedakan antara hamzah dan ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada kata syai, jangan syaitan, tapi syaitan. Baik, syanya syaitan, begitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi huruf sinnya tipiskan, tajam suaranya karena memiliki sifat shafir. Jadi bis, jam bis, B-nya pun kasrohnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat ini yang harus diperhatikan, huruf lam jangan dikolkolahkan, jangan dipandulkan. Sebagaimana kita tahu bahwa huruf lam itu bukan termasuk huruf kolkolah. Jadi jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah. Jadi alirkan huruf lam tersebut karena dia memiliki sifat tawasub, jadi mengalir sedikit suara ketika mengucapkan huruf lam. Alirkan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama juga, sempurnakan kasrah pada Rabbi, jangan Rabbil. Jadi Rabbil, coba. Rabbil. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dan ainnya pun tipis. A, bukan Rabbil Alamin. Terkadang ada yang membaca seperti itu. Jadi huruf ain itu tipis. Alamin, seperti itu. Alamin. Baik, kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada A, ingat, jangan Ar-Rahman, tapi A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ainnya jelaskan ya. Jangan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sin tipis juga. Nasta'in. Ain itu juga harus jelas. Kita ulangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kata i, harakat kasrah. Sekali lagi, kembali lagi kita ingatkan tentang harakat kasrah. Biasa orang membaca dengan e. Ihdinas si, harusnya i. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cara mengucapkan mus, hati-hati, sinnya tipis ya. Mustaqim. Mustaqim. Dan qaf, ingat, qaf jangan terlalu tebal karena dia hanya memiliki sifat isti'la saja, bukan memiliki sifat idbaq. Bukan begini. Mustaqim, qim, apalagi dengan dibantu dengan dua bibir. Nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Mustaqim, contohnya begitu, salah. Ihdinas siratal mustaqim, gitu saya. Jangan juga terlalu tipis sehingga jadi huruf kaf. Mustaqim, kim, nah itu huruf kaf. Di antara itu, jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Mustaqim, coba. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada kata waladdallin itu dibaca berapa harakat? 6 harakat. Nanti kita belajar insyaallah tentang mad lazim. Nah, dibaca 6 harakat. Sekarang pertanyaannya, apa itu harakat? Nah, yang antum fahami selama ini, harakat itu apa? Apa? Ketukan? Begitu? Apa? Jadi harakat, ada 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat gitu kan? 5 harakat. Baik. Ada 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Nah, itu apa maksudnya? Sama ini kita pahami kan ketukan ya. 2 harakat berarti 2 ketukan, tek tek gitu. Jadi kalau salat itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 2 3. Nah, begitu? Bukan. Jadi harakat bukan ketukan. Bukan pula gerakan tangan yang menggenggam. 1 2 3 4 5 6, bukan. Atau gerakan tangan yang membuka 1 2 3 4 5 6, bukan. Jadi harokat yang dimaksud dengan 2 harokat dan sebagainya itu adalah kalau 1 harokat maka waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 1 huruf yang berharokat. Harokat kan a i u tuh. Maka yang dimaksud dengan 1 harokat contohnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 1 huruf yang berharokat. Kalau 2 harokat, waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf yang berharokat. Gampangnya adalah kelipatan huruf. Contohnya begini, kalau ada waladdallin 6 harokat, berarti do. Itu yang benar insyaallah. Jadi pengertian harokat itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan huruf yang berharokat. Gitu. Nah, itu nanti sesuai dengan kecepatan bacaan. Kadang bacaan ada yang cepat. Kadang juga ada yang lambat. Ada juga yang sedang. Nah, yang lambat tentunya lebih lambat lagi bacanya. Waladdallin. Nah, kalau sedang waladdallin. Segitu sudah 6 harakat. Nah, kalau cepat waladdallin. Nah, tergantung apa? Kecepatan. Ada yang baca dengan cepat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan berarti millah, la gitu.
Itu harakat. Kalau yang sedang Bismillahirrahmanirrahim. La. Nah, itu sedang. Oh, yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti la. Nah, itu. Itu ya. Itu harakat, pengerti harakat. Kita koreksi. Baik. Sekarang kita ulangi lagi membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Teman-teman yang di studio, insyaallah satu persatu ya kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, hati-hati pada huruf shin. Minasya, jangan minasya, tapi minasya. Baik, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya alirkan dikit lagi. Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya alirkan sedikit lagi. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, to-nya tebalkan. Sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk huruf wain ya, jangan ghairil tapi wa. Jangan gha tapi wa. O-nya bulatkan. Ghairil maghdubi. Tebal ya. Wain itu huruf tebal, jadi bukan ghairil tapi ghairil.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, lamnya tipis. Wala dan waladdallin, tapi waladdo. Dotnya saja yang tebal. Waladdo. Baik. Waladdallin. Baik. Jazakumullah khairan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, sinnya sedikit lagi alirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mu-nya sempurnakan dulu. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi maksudnya begini, jangan ihdinas siratal tapi mus begini. Sempurnakan dulu coba mu. Jadi monyong ya. Baru balik mus. Jangan langsung mus, tapi mus. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama, ghainnya. Coba gho. Jangan gha, tapi gho. Ghairil. Jangan gha. Itu tipis itu. Jadi setengah o, setengah a. Ghairil, tapi ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba bilnya antum sempurnakan lagi. Bil coba. Bil. Jangan bil, tapi bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu jadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dotnya nanti ada alirannya. Jangan walad berhenti do, tapi ada sifat namanya rakhawah, mengalir suaranya. Waladdallin. Coba waladdallin. Insyaallah nanti kita pelajari.
Ada penelpon yang mau bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Abu Ahmad di Cikarang. Abu Ahmad di Cikarang. Silakan, mau baca surat Al-Fatihah, Pak? Iya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sinnya antum alirkan lagi ya. Bis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya alirkan sedikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, sinnya alirkan dan tajamkan suaranya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, mustaqim, mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba ulangin lagi, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk dotnya jangan langsung ya. Jangan waladdallin, tapi waladh gitu ya. Dialirkan dulu. Waladh. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum, Pak Abu Ahmad di Cikarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bergabung lagi? Tidak ya? Jadi kita lanjutkan kembali pada teman-teman. Oh ada? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, maaf sebelumnya Pak, untuk volume TV-nya mohon dikecilkan sedikit lagi. Baik, bisa dilanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangin Pak, Ar-Rahman. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ihdinas, alirkan shadnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, lanjut. Maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, Masya Allah. Afwan sebelumnya, tadi dengan Bapak siapa ya? Pak Jaya. Pak Jaya, di mana Pak? Pak Jaya Tambun. Masya Allah, Pak Jaya di Tambun. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Jaya di Tambun. Barakallah. Baik. Cukup Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Cukup? Tidak ada yang bergabung ya? Nah, kita lanjut lagi kepada teman-teman di studio. Silakan, Akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama Akhi, untuk haknya hadirkan sedikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Taib, yau, jangan yau, yau. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk huruf kaf ya, huruf kafnya antum buka lagi. Iyyaka, jangan ke ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ulangin untuk huruf sad, alirkan dulu ya. Pada gini tasydid. Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya jangan lupa alirkan dulu. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, masyaallah. Insyaallah nanti suatu saat kita belajar sifatul huruf ya. Jadi huruf-huruf yang harusnya kita alirkan suaranya atau sifat rakhawah dan sebagainya insyaallah. Ada yang bergabung lagi? Ada? Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Wildan. Pak Wildan. Iya. Ya, Pak Wildan di mana Pak? Ya. Pak Wildan di mana? Di Gorontalo. Masya Allah, di Gorontalo. Silakan dibaca Pak. Ya. Baik. Maaf, terputus. Coba lagi Pak. Sinyalnya sepertinya. Coba ulangin lagi Pak, mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mungkin bisa, maaf sebelumnya Pak, mungkin bisa berpindah menjauh dari TV-nya. Baik. Agak jauh sedikit ya. Sudah, coba kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terus? Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, ma-nya jangan terlalu panjang, 2 harokat saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kan terlalu panjang tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Antum pangkas sedikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, lanjut. Maliki Yaumiddin. Sedikit lagi, antum pangkas lagi. Jangan terlalu panjang ma-nya. Maliki Yaumiddin. Bagus. Selanjutnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya Pak, alirkan suaranya, jelaskan. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Pak Wildan ya di Gorontalo. Ya. Barakallahu fikum Pak Wildan. Masya Allah, jauh-jauh nih. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ustaz, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya masih ada yang ingin bergabung? Pemirsa yang ada di rumah silahkan. Baik. Tidak ada ya? Cukup insyaallah. Selanjutnya. Oh ada. Baik. Silahkan lagi. Sekali lagi coba. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Tidak terdengar suaranya Pak. Mungkin menjauh dari televisinya. Dari Pak Ujang Pak. Oh Pak Ujang. Di mana Pak? Ya. Di Karawang. Di Karawang. Masya Allah Pak Ujang di Karawang ya. Silahkan baca surat Al-Fatihah Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Insyaallah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, sinnya jelaskan, Pak. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Pak Ujang di Karawang ya? Iya. Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum, Pak. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Oh enggak. Tidak ya. Baik. Barakallahu fikum, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi ya, yang ingin bergabung? Silakan. Ada yang ingin bergabung bersama kami? Satu lagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan Bapak siapa ini? Ini Bapak Nurul, Pak, dari Pulau Batam. Masya Allah, Bapak Nurul dari Pulau Batam ya, Pak ya? Iya, Pak. Masya Allah, jauh ini. Ya, silahkan, Pak. Oh, sebelumnya maaf, mungkin agak dikecilkan volume TV-nya. Kabupaten Karimun, Pak. Masya Allah, Kabupaten Karimun. Maaf, Pak ya, mungkin dikecilkan sedikit volume televisinya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sudah, silakan baca. Iya, Pak. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya ditahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikutin saya, Pak ya. Bismillahirrahmani. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Baik, maaf sebelumnya Pak, huruf mimnya jangan terlalu panjang ya. Jangan maliki, tapi maliki, 2 harokat saja. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, jangan terlalu panjang. Jangan tapi maliki. Pendekkan lagi. Maliki Yaumiddin. Masih panjang? Pendekkan sedikit lagi Pak. Maliki, coba ikut. Maliki Yaumiddin. Sedikit lagi, jangan baca dulu, ikutin saya ya. Maliki, coba. Maliki Yaumiddin. Lanjut boleh? Maliki Yaumiddin. Baik, selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk dunya jangan dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa, langsung dua. Cara melatihnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan Pak ya. Karena Ya, du itu bukan panjang ya. Pendek itu du. Diperhatikan Al-Qur'annya ya. Iyyaka na'budu, pendek kan? Kemudian huruf waw. Nah, ikutin saya dulu. 2 coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begini caranya Pak. Na'budu wa, ikutin coba. Iyyaka na'budu. Begini. Jangan dari iya, tapi dari na'budu coba. Na'budu wa, coba. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Nah, jadi bukan na'budu wa, dunya kepanjangan. Jadi na'budu wa, coba lagi. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Nah, ingat angka 2. 2 gitu ya. 2. Nah, iyyaka na'budu wa, langsung. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ulangin. Jangan ada yang kelewat, Pak. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Baik, lanjut dulu, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Po-nya tebalkan. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bo-nya panjangkan lagi, Pak. Waladdallin. Sedikit lagi. Masya Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Dari Pulau Batam, Pak ya? Iya, Pak. Tanya balik Karimun. Masya Allah. Barakallahu fikum, Pak. Semangat belajar tajwid, Pak. Kalau Iya, Pak. kalau Makasih, bisa Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Jauh-jauh ya. Baik, sudah ada. Nah, selanjutnya Akhi, silahkan terakhir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ulangin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik, huruf shinnya, sebarkannya, disebarkan ya. Udara suaranya minash. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ikutin coba. Nasya. Nassa. Bukan nassa, itu sin. Nasya. Nasya. Itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, Betawi tulen kayaknya ya? Oh bukan. Bukan. Jadi jangan ju ya. Dzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya tipiskan lagi.
Rahman. Coba. Rahman. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama, ulangin juga haknya, alirkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hati-hati terhadap huruf ain dan hamzah. Jangan tertukar. Iyyaka itu untuk menjelaskan dulu ainnya, baru wa iya hamzah, wa i. Jangan wa iya, wa iya. Coba iyyaka na'budu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Say-nya tebalkan. Ihdinas say. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, nanti dilatih ya. Jangan si, itu sin itu. Ihdinas say. Say. Coba say. Si. Say. Si. Nah, gitu saja dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman yang ada di studio ini semangat ya. Insya Allah, semoga kita istiqomah belajar Al-Quran insya Allah. Baik, sebelum kita tutup, mungkin sekali lagi saya akan baca surat Al-Fatihah sekali lagi ya. Insya Allah, terakhir saya akan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, cukup insyaallah. Baik, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terkhusus teman-teman yang ada di studio dan seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun saja antum. Insyaallah malam hari ini kita cukupkan belajar kita ilmu tajwid. Alhamdulillah kita pelajari tadi secara teori 10 dasar ilmu tajwid. Kita sudah sampai pada poin yang ke-8. Insyaallah pekan berikutnya akan kita sambung kembali pada poin yang ke-9 dan 10. Tetap bersama dengan channel Ahsan TV pada acara favorit kita insyaallah, yaitu BKM, bacalah kitabmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa membaca, mempelajari dan juga belajar tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insyaallah kita cukupkan. Barakallahu fikum. Semoga kita bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. جزاء الإحسان إلا الإحسان